Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial instalasi aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman khusus bagi mahasiswa yang masih menggunakan sistem operasi Windows 7. Di sini saya menggunakan Windows 7 64 bit ya, teman-teman. Ini 64 bit. Aplikasi apa saja yang harus kita install? Ada dua. Yang pertama, kita harus install Python, kemudian kita install PyCharm. Kenapa kita harus install Python terlebih dahulu? Karena Python itu sebagai core interpreternya. Kemudian kita install PyCharm untuk proses pembelajarannya nanti, teman-teman. Kalau misalkan kita tidak install Python terlebih dahulu, maka aplikasi PyCharm yang sudah teman-teman install itu tidak akan bisa teman-teman gunakan. Kita lanjut saja ke step berikutnya, yaitu download Python terlebih dahulu ya. Download Python. Kita download di situs resminya, teman-teman. Oke, untuk informasi, teman-teman, Windows 7 itu sudah tidak menerima update dari software apapun. Maka dari itu teman-teman tidak bisa menggunakan versi yang terbaru, melainkan kita harus mencari versi yang rilis di tahun 2019. Kita scroll ke bawah, teman-teman. Misalkan kita contohkan versi 3.7.6 yang rilis di tahun 2019, maaf. Kita klik download. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, buat teman-teman yang menggunakan sistem operasi 32 bit, silahkan teman-teman klik yang ini ya, Windows x86. Teman-teman klik, nanti akan ada pop-up message seperti ini. Teman-teman klik save file, kemudian teman-teman tunggu downloadannya selesai. Karena saya sudah download, saya skip saja ya. Nah, buat teman-teman yang menggunakan versi 64 bit, teman-teman bisa memilih, bisa menggunakan yang 32 bit, bisa juga teman-teman menggunakan yang 64 bit, sama saja. Kalau teman-teman sudah selesai downloadnya, maaf, kita download software yang berikutnya, yaitu kita download PyCharm 2 Windows 7. Nah, sama seperti tadi, kita harus mencari versi yang rilis di tahun 2019. Kita klik yang other version, kita klik. Kemudian teman-teman silahkan cari software yang rilis di tahun 2019. Misalkan saya contohkan versi 2019.3.5. Klik download. Klik saja, nanti akan muncul pop-up message, kemudian klik save file dan tunggu downloadannya selesai. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan sistem operasi 32 bit, teman-teman tidak bisa menggunakan versi 2019. Kenapa? Karena dari PyCharm-nya tersendiri, dari versi 2019 dan 2020 itu khusus untuk sistem operasi 64 bit. Maka dari itu teman-teman harus menggunakan versi 2018. Silahkan teman-teman scroll ke bawah. Misalkan teman-teman pilih versi 2018.3.7. Tinggal diklik saja, nanti akan ada pop-up message seperti biasa. Kemudian teman-teman klik save file dan tunggu downloadannya selesai. Nah, ketika teman-teman sudah download kedua aplikasi tersebut, kita langsung saja ke tahapan instalasinya ya. Pertama-tama kita install Python terlebih dahulu. Kita double klik, kita klik run. Jangan lupa teman-teman centang add Python 3.7 to pad. Kita centang, kemudian kita klik install now. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, setelah selesai, kita lanjut install aplikasi berikutnya ya. Kita klik close saja. Kita double klik PyCharm. Kita klik run. Kita klik next. Kita klik next saja. Jangan lupa teman-teman centang create desktop shortcut ya, untuk mempermudah ketika teman-teman ingin membuka aplikasi PyCharm-nya. Teman-teman
centang, kemudian klik next, install, tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, setelah selesai kita klik finish saja. Kemudian kita buka aplikasinya yang sudah ada shortcutnya di desktop. Kita double klik. Nah, ketika ada pop-up message seperti ini, kita pilih saja do not import setting. Kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa memilih tema yang sudah disediakan oleh PyCharm ya. Ada dua tema, ada tema Darkula seperti ini, ada tema like. Silakan teman-teman pilih sesuai selera teman-teman masing-masing. Di sini saya contohkan menggunakan tema yang like saja. Kalau sudah, kita klik next. Kita langsung aja klik start using PyCharm. Nah, untuk memulai latihan di aplikasi PyCharm ya, teman-teman harus membuat project terlebih dahulu. Misalkan kita klik new project, create new project, maaf. Kita klik create new project, kemudian kita ganti destinasinya ya dengan mengklik button di sini. Teman-teman, saya sarankan untuk merubah destinasinya di local disk selain local disk C. Saya contohkan untuk local disk D. Local disk D, misalkan terus kita buat folder belajar, misalkan ya, belajar Python. Kemudian kita klik OK. Klik OK. Kemudian klik create. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan menu tip of the day mengganggu teman-teman bisa dengan unchecklist ya, show tips on startup. Jadi ketika teman-teman membuka aplikasi PyCharm, maka ini akan otomatis muncul. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa terganggu, teman-teman tinggal di uncentang saja. Kalau sudah, klik close ya. Untuk membuat file baru, teman-teman silahkan klik kanan di projectnya, kemudian pilih Python file, kemudian kita kasih nama, misalkan test gitu ya namanya. Kalau sudah, kita klik enter, tekan enter. Nah, misalkan kita akan mencetak suatu string ke dalam layar gitu ya dengan perintah print. Saya contohkan print nama saya Ilham Kurniawan misalkan ya. Kalau sudah, teman-teman klik menu run, kemudian pilih filenya. Nah, di sini akan muncul teman-teman outputnya ya yang sudah kita ketikkan. Misalkan teman-teman ingin merubah nih cetakannya, kita contohkan, kita rubah namanya menjadi Ilham Darmawan misalkan ya. Kita klik run lagi. Nah, maka cetakannya akan berubah. Mungkin tutorial dari saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.